Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tema firman kehidupan kita, Yesus pembawa terang perubahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang telah disembuhkan Yesus dari sakitnya. Menurut Alkitab, dia sudah 38 tahun sakit. Orang itu berjalan di jalan-jalan umum sambil membawa tilam alas tidurnya. Lalu orang-orang Yahudi memperingatkan dia. Katanya, kamu telah melanggar hukum hari Sabat. Kita tahu bahwa Sabat adalah hari yang istimewa, di mana tidak boleh ada orang, hewan, atau hamba yang bekerja, termasuk membawa barang beban atau mengangkat tilam. Orang-orang Yahudi kepo ingin tahu siapa yang menyuruh orang yang sembuh itu melakukan hal yang sudah melanggar hukum Sabat. Setelah mereka tahu bahwa yang menyuruh itu adalah Yesus, lalu mereka berusaha menganiaya Yesus. Ternyata keingintahuan orang-orang Yahudi itu bukan untuk menyampaikan terima kasih karena Yesus telah membawa pembaharuan dan pola pikir baru tentang melakukan hukum Sabat. Tetapi Yesus tidak takut. Malah ia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jawaban Yesus ini benar-benar menggoyahkan pegangan orang-orang Yahudi. Karena ternyata Allah tidak berhenti bekerja pada hari Sabat. Jawaban Yesus ini sekaligus juga membuat mereka semakin membenci Yesus. Melalui jawaban ini, kebencian orang-orang Yahudi tidak lagi hanya karena Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Tetapi yang lebih parah, karena Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi tidak bisa menerima tentang keberadaan Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak Yusuf, si tukang kayu. Akan tetapi biarlah orang-orang Yahudi yang memiliki pandangan seperti itu. Orang-orang percaya kiranya tidak memiliki pola pikir Yahudi tentang eksistensi Yesus dalam hidupnya. Jawaban Yesus ini harusnya memberi pencerahan dan menjadi pesan yang mendasar bagi siapapun untuk mengimani bahwa pada hari Sabat pun kasih setia dan anugerah Allah berlangsung terus melalui anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Lihatlah, yang disembuhkan Yesus dalam konteks firman kehidupan hari ini adalah seorang lumpuh yang telah 38 tahun lamanya menderita dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Sebaliknya berusaha menyingkirkannya agar tidak mendahului untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Melalui firman kehidupan hari ini kita diingatkan tidak ada pekerjaan yang dihentikan untuk menolong orang sakit, termasuk hari Sabat. Para dokter dan perawat mengorbankan waktu istirahat dan privasi bersama keluarga untuk menangani pasien yang sakit, bahwa ia sedang kritis. Mereka harus ditolong kapanpun. Orang sakit tidak dapat kita perintah agar tidak sakit pada waktu hari Sabat. Dan masih banyak hal lain yang harus ditanggulangi tanpa harus menunggu. Jawaban Yesus pada firman kehidupan ini memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Karena Yesus mau mengatakan pada hari Sabat pun kasih setia serta anugerah Allah berlangsung terus. Maka demikian juga dengan kasih dan anugerahku. Belas kasihan Allah menjadi patron belas kasih kita. Jika Allah tidak pernah mengenal istirahat atau berhenti, maka itulah yang menjadi pedoman bagi kita. Pekerjaan-pekerjaan lain mungkin boleh dikesampingkan sejenak. Tetapi pekerjaan belas kasihan harus tetap berlangsung terus. Bahwa kita mengerjakan sesuatu karena kita telah melihat sendiri Bapa mengerjakannya. Sebab
Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang kita kerjakan. Inilah pencerahan firman kehidupan kita hari ini. Jangan tunda untuk mengerjakan pekerjaan yang memberikan pertolongan untuk melepaskan orang lain dari penderitaannya. Demikianlah firman kehidupan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah kami dikuatkan dan senantiasa mengimani bahwa Tuhan tidak pernah tidur untuk memberikan pertolongan, perlindungan, dan memberikan berkat kasih karunia bagi kami. Biarlah kami diyakinkan oleh firman kehidupan hari ini untuk terus menjalani kehidupan kami. Kami percaya belas kasih-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.